يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه من يومنا هذا إلى يوم الزحام. أما بعد، ثم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبركاته من يومنا هذا إلى يوم المعاد. Para bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Kuba Pondok Maharta. Marilah sama-sama sebelum kita memasuki kajian kita dalam tafsir surat Yasin ayat yang ke-54 ini, setelah kita melaksanakan kefarduan kita salat maghrib berjamaah, kita niatkan bersama-sama untuk i'tikaf di masjid ini selama kita berada di tempat ini, dan juga kita niatkan untuk talabul ilmi, menggugurkan kewajiban kita, menghilangkan rasa kebodohan kita, sehingga harapan dan doa kita, duduknya kita sejenak di majelis ini akan menjadikan wasilah Allah turunkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah akan bahagiakan kita di dunia dan kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan sahabat kita, kerabat kita, jamaah kita yang mungkin pada malam hari ini berhalangan ada urusan, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusannya. Apabila mereka sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Shadaqallahul azim. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Para bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin, tepatnya di dalam ayat yang ke-54. Yang mana pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala nanti akan meniupkan kembali, akan membangkitkan kembali orang-orang yang sudah meninggal dunia maupun yang masih hidup. Mereka itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan di padang mahsyar. Kita sudah mendalami siapa yang dipanggil pertama, yang dihidupkan lagi. Kemudian juga nanti siapa yang akan dibangkitkan, semua dalam kondisi di padang mahsyar, dan mereka itu yang disebut dengan al-qiyam, tempatnya berdiri. Jadi mereka itu berdiri, dibangkitkan, nggak ada yang duduk. Kalau kita duduk di sini enak, masih bisa, masih lega, masih ada yang senderan, ya kan begitu. Tapi nanti kalau di padang mahsyar ini tidak ada yang mereka itu duduk, bahkan lamanya pun ini dalam waktu 1000 tahun lamanya. Kita nggak bisa membayangkan. Maka mari kita akan melihat, li'anna Allah Ta'ala khalaqa bani Adam wa a'tahumul aql wal fahm wa bayyana lahum tariqul khair wasyarr wa bayyana lahum juz'an a'malul khair wasyirr li'anna Allah la yazlamu nafsun syai'an. Qala ta'ala faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Karena Allah Ta'ala menciptakan Bani Adam dan mereka memberikan akal. Yang namanya Bani Adam ini adalah makhluk min khalqillah, ay khalqun min khalqillah, salah satu ciptaan dari ciptaan Allah. Cuman yang membedakan ini adalah yang namanya manusia diberikan akal, al-aqlu, kemudian wal fahmu, dan diberikan pemahaman. Akal kalau tidak dipahami artinya dia tidak menuntut, tidak belajar, dan tidak diimbangi dengan keimanan, ini tidak akan bermanfaat. Kalau kita perhatikan, binatang ini, hewan ini diberikan akal atau tidak? Dia diberikan akal atau tidak? Tidak. Diberikan pemahaman atau tidak?
Tidak. Begitu manusia ini diberikan akal, kemudian diberikan pemahaman. Banyak manusia hanya menggunakan akal tapi tidak diberikan pemahaman. Akhirnya bagaikan dia semaunya dewe, semaunya sendiri. Ini menurut saya, akal saya, yang namanya saya, kalau yang namanya gaji itu 3 juta 1 bulan itu pasti cukup atau tidak. Ini kan di akal saja. Kalau diikutin manusia, tidak akan dia mampu untuk menghabiskan 3 juta itu 1 bulan. Tidak cukup dia. Nah, maka kalau diberikan pemahaman, kok kenapa setelah dia hitung, dari hasil 3 juta dia, sehari dia untuk ongkos, setiap hari beli bensin misalkan 10.000 rupiah. Kemudian kalau dia bekerja mundar-mandir, misalkan anggaplah hari kerjanya 24 hari dikali sekian. Kemudian dia untuk makannya, untuk keluarganya, untuk bayar ini, bayar itu. Pas dicatat, kok bisa lebih ya? Dari mana ini? Gaji 3 juta, tahu-tahu menghabiskan 4 juta. Pernah kita mencatat seperti itu, Pak? Sering ya? Ya sering pasti, ya kan? Bingung kita menyebutkan seperti ini. Surplusnya seperti apa? Hutang atau kayak gimana? Nah, defisit. Maka dengan hal yang demikian, inilah yang ada yang disebut dengan pemahaman. Harus kita pahami, berarti disitulah ada faktor X, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan satu jalan setiap hamba. Tinggal bagaimana kekurangannya ini. Apakah saya boleh korupsi? Apakah saya boleh mendapatkan pemberian dari orang, ataukah memang saya punya usaha lain? Nah, ini yang disebut dengan syarr wal khair. Bisa kita berbuat keburukan, bisa berbuat kebaikan. Karena kita rajin, orang bisa memberikan kepada kita. Karena kita culas, bisa saja kita ambil hak orang lain. Maka di sini dikatakan adalah wa'atahumul akal wal fam wa bayyana lahum tariqul khair, dan Allah juga memberikan penerangan kepada mereka jalan yang baik dan juga jalan yang buruk. Wa bayyana lahum jazaa'u a'mal, dan Allah juga memberikan petunjuk bahwasanya nanti engkau akan mendapatkan jaza, ganjaran akan amal, yaitu perbuatanmu. Al khair, baik dalam perbuatan kebaikan maupun wasyar, dan juga perbuatan keburukan. Kita manusia diberikan tinggal jalan pilih. Allah ciptakan ada surga, ada Allah ciptakan neraka. Ada berarti yang halal, ada yang berarti haram. Ada yang baik, ada yang buruk. Inilah tinggal manusia yang berpikir dengan pemikiran yang digunakan dengan pemahamannya. Li'annallaha la yazlimun nas syai'a. Dan karena Allah Ta'ala tidak membuat zalim kepada manusia sedikit pun. Qala Ta'ala, firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan kebaikan sedikit atau sebesar biji zarrah, maka Allah akan perlihatkan. Dan barang siapa yang melakukan sedikit pun akan keburukan, maka Allah akan perlihatkan. Itu nanti ketika apa? Di padang mahsyar, dilihat itu slide-nya, film kita akan diperlihatkan, ditunjukkan kita. Yang ngumpet dari manapun kita ketahuan, nggak bisa itu. Ya, seperti kematian, kematian ini nggak bisa kita hindari. Karena apa? Walau kuntum fi burujim musayyadah. Meskipun kita berada di lubang yang tertutup, ketika itu Allah pun akan bisa mengetahuinya. Kalau sesama manusia mungkin nggak ketahuan, ya nggak apa-apa. Tetapi apa? Di mata Allah nggak bisa. Pastikan akan nampak semuanya di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, ketika inilah manusia yang pada saat itu sedang berdiri di padang mahsyar, menanti dan menunggu akan hisab pada saat itu. Karena tidak ada yang, kemarin kita sampaikan,
tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang mampu melakukan sesuatu apapun kecuali di situ adalah nanti perhitungan di mata Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang akan kita harapkan dari Kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad akan minta kepada Allah, pengen cepat-cepat dihisab udah ya Allah. Cepat-cepat aja udah dihisab. Kalau memang ada umatku yang bandel, udah putuskan bandelnya dia. Apabila memang ada umatku yang baik, udah putuskan dia yang baik. Pengen cepat-cepat karena apa? Yang namanya di padang mahsyar tadi itu dalam kondisi yang berdiri, kemudian juga berdesak-desakan manusia karena akan menanti hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat di sini dikatakan, "Aikhala alaihi salatu wassalam, ja'a ta'afal ladzi mata 'ala al-iman, la yakunu hadzal miqdar fi haqqi illa miqdar sa'ah." Orang-orang yang kafir ini nanti ukurannya miqdaruhu alfasana. Ukuran menanti dia itu 1000 tahun. Haffatan arra'an. Mereka itu dalam kondisi haffa, ay arra, telanjang. Telanjang bulat kalau kita. Gimana kalau telanjang bulat? Berarti tidak menggunakan pakaian. Haffatan arra. Kemudian haffatan arra, jia'an, mereka itu pun dalam keadaan lapar. Udah telanjang, lapar, haus lagi, atashan. Dalam keadaan apa? Haus dia. Falladzi mata 'alal iman. Maka orang-orang yang mati dalam keadaan iman, la yakunu hadzal miqdar. Tidak akan dia seperti masa yang 1000 tahun tadi. Kalau matinya dalam keadaan iman. Begitu kita minta mati itu dalam keadaan iman. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Minimal husnil khatimah itu dalam keadaan iman. Itulah sejauh-jauhnya istilah kita harapan mati. Tetap dalam keadaan iman. Itu kalau kita kaji lagi nanti ada dalam satu kitab ada level. Ada level-level orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Level yang paling rendah itu tetap kita dalam keadaan iman. Ada orang yang dalam keadaan kafir, ada. Dia iman nih. Oh, dia namanya dari muda itu dia iman. Akhirnya kafir. Jauh. Nah, ini hadzal miqdar. Fi haqqi illa miqdaru sa'ah wahidah. Dan adapun orang-orang yang beriman tadi enggak seperti orang-orang yang kafir, mereka itu hanya merasakan sa'atan wahidah. Hanya dalam waktu 1 jam saja. Nah, beda ya. Orang yang kafir mereka itu menanti, menunggu di padang mahsyar ini berdiri dalam waktu 1000 tahun. Kemudian kalau orang-orang yang mati dalam keadaan iman, dia merasakan hanya dalam waktu 1 jam. VVIP. Kalau menanti tanpa antri, gitu. Tetap antri juga tapi enggak lama. Mendengar ini, fasalat Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atahsyurun nisa ma'ar rijal haffatan arratan." Wahai Rasulullah, apakah nanti ketika di padang mahsyar antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang bulat? Laki-laki dan perempuan telanjang bulat. Jawaban Rasulullah kira-kira apa nih? Faqala Rasul, "Na'am." Iya. Qala alaihi salatu wasallam, "Na'am." Qalat. Kemudian Aisyah bertanya lagi,
wa afdaihatahu thumma bakat. Kemudian Aisyah langsung menjerit, kaget gitu, seraya sambil menangis. Summa bakat bukaan syadidan, sampai nangisnya nangis yang sangat terseduh-seduh. Kenapa? Aisyah dikatakan nanti di padang mahsyar laki-laki dan perempuan itu bercampur, kemudian dalam kondisi telanjang bulat. Ada gak di dunia yang kayak gini sekarang? Laki-laki dan perempuan telanjang bulat? Udah pernah? Tahu? Ya kan? Ada. Ya Allah ya Rabbi. Nah ini. Mendengar kayak gini, Aisyah radhiyallahu anha menangis dia. Kaget, terperanjat, kemudian seraya menangis. Nangisnya bukan dibuat-buat, nangis sangat terseduh-seduh. Ketakutan sekali. Nah. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, la tabghi ya Aisyah. Jangan nangis, sudah Aisyah, jangan nangis, jangan nangis. Gimana aku nggak mau menangis, ya kan? Laki-laki dan perempuan bercampur, kemudian dalam keadaan telanjang bulat. Gimana aku nggak menangis, wahai Rasulullah? La tabghi ya Aisyah. Jangan nangis engkau Aisyah. Amma sami'tu qaulallahi ta'ala kulli imri'in minhum ma yawma idzin sya'nun yughni la yuqaddiru ahadun ay yanzura ila min man fi janbihi. Coba perhatikan, wahai Aisyah, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum, setiap manusia pada saat itu, yauma idzin sya'nun yughni, yang mereka itu akan memikirkan akan dirinya sendiri dalam keadaan yang mereka itu tidak mampu. La yuqaddir, tidak mampu apa? Ahadun, seorang pun, ayyang zura ila man fi jambihi, untuk dia bisa menengok siapa yang di sisi kanannya, siapa yang di sisi kirinya. Pada saat itu kita udah nggak memerhatikan semua. Jangankan nafsu, kita memikirkan hanya diri kita sendiri, Aisyah. Nggak bisa ngelihat, oh iya, ini Pak Haji ini yang dulu ya. Pak Haji gimana? Nggak bisa ngobrol, Pak. Ya kan? Iya ya, aduh gimana nih catatan kita nih? Nomor berapa antriannya? Itu nggak ada. Ceritanya di padang mahsyar, nggak ada yang kenal kita nanti itu. Karena likulli imri'in, setiap manusia itu nanti adalah mereka akan mempertanggungkan akan jawaban sendiri. Min syiddati hauli dzalik, karena sangat kreditnya keadaan pada saat itu. Nggak memikirkan. Kalau kita perhatikan ya, pernah mungkin difilmkan atau seperti apa, ini ketika tsunami. Ya kan? Ketika tsunami itu nggak ada yang memikirkan siapa-siapa. Ya kan, paling dia teriak menyelamatkan dirinya masing-masing. Kita nggak bisa membayangkan jikalau itu di padang mahsyar. Nah, ini adalah dzarikal yaum. Tsumma yusaqul khalq. Kemudian ilal mahsyar, kemudian berada mereka itu di padang mahsyar. Falladzina amilu fid dunya amalan salihah, dan barang siapa yang melakukan amalan di dunia itu amalan yang saleh, yakunu amaluhum lahum murakkaban fala yamshi rajilan, maka mereka itu perbuatannya akan menjadi tunggangan mereka. La yamshi. Jadi kalau kita nih ibaratnya, kalau kita punya uang, nah, kita punya uang untuk mampu beli sepeda, maka sepeda lah yang akan menjadi tunggangan kita. Kita punya motor, nah maka motor ini akan menjadi tunggangan kita. Dan seterusnya, kita punya mobil, menjadi tunggangan kita itu adalah mobil. Nah nanti amal kita itu akan menjadi tunggangan kita. Nah, maka itu biar sedikit kemarin kita harus punya tunggangan. Ya. Yang kita sampaikan juga, jangan sampai kita nggak punya. Fala yamsi rajilan wa ba'dhum yamsi rajilan
dan ada juga sebagian mereka itu yang berjalan dengan kakinya. Karena apa? Nggak punya amal, dia nggak punya sepeda, dia nggak punya motor, dia nggak punya mobil, jalan kaki. Naik angkot enak, busway, nah ya kan, nggak punya ongkos, kan bisa saja gitu, nggak bisa sama sekali. Nah itu ada dikatakan la yamsi rajulan wa ba'dhum yamsuna ala wujuhihim, dan ada juga yang mereka itu berjalan atas wajahnya, saking malunya, nggak punya apa-apa, dia malu dipandang oleh orang lain, malu dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, saking udah takutnya. Dia mengaku dirinya Islam, dia mengaku dirinya seorang muslim, tapi nggak punya amal sedikit pun. Sedangkan engkau adalah manusia yang diberikan akal pikiran dan juga pemahaman. Sudah jelas kuhadirkan Al-Quran, kuhadirkan As-Sunnah. Nggak pernah dia untuk mengajinya, mengkajinya, mempelajarinya, menggunakannya. Ini sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Yamsi ala wujuhihim. Dia berjalan dengan wajahnya. Mukanya dikesot-kesotin udah. Nggak bisa dia. Wa ba'dhum yamsuna ala aidihim, dan juga ada sebagian mereka yang jalan dengan kaki mereka. Karena apa? Kemarin kita sampaikan juga bahwasanya dalam ayatnya itu ada yang mereka itu sebagai saksi, itu adalah aidihim wa arjulihim. Tangannya sebagai saksi, kakinya sebagai saksi. Sudah diberikan engkau kesempurnaan tangan, gunakanlah tangan untuk kebaikan. Nggak pernah dia mau berbuat kebaikan. Kaki, engkau diberikan kesempurnaan kaki, sekali-sekalilah jalan untuk menuju kepada kebaikan. Gitu saya selalu katakan di sini, ketika kita dari rumah, mudah-mudahan langkah kita menjadikan langkah apa yang menjadikan Allah akan angkat derajat kita. Kan begitu. Jangan sampai kaki ini jadi malu, dia kakinya nggak pernah diajak ke tempat kebaikan. Ada nanti akan terbentuk di sana. Fa idza jama'u fi mahsyar, dan apabila mereka nanti sudah dikumpulkan di padang mahsyar, takunu syams ala ru'usihim, maka dia nanti akan matahari itu ada di atas kepalanya. Dekat. Kemudian miqdarhu mail, ukurannya itu 1 mil. Wa hatat bijawanibihimun nar, dan mereka itu akan dikelilingi dengan suasana yang sebegitu panas. Wa ala duhurim ahmal, dan juga nanti di belakangnya itu adalah beban bawaan kita. Auzarahum wa man fawqahum harara syams, dan mereka itu nanti akan di atasnya terasakan kepanasan. Fa ba'dhum yakunu fil arq, dan mereka itu juga sebagian ada yang merasakan dengan apa, irq itu keringat. Karena kalau panas biasanya keluar keringat. Sedikit saya keluar panas. Keringatan ini panas. Ila rukbatihi, bahkan keringatnya itu sampai rukbah, sampai mata kaki dia, Masya Allah. Wa ba'dhum ila wastihi, dan ada juga sebagian mereka itu setengah, saking panasnya, saking nggak punya yang bisa ditunggangi. Ini sampai dia setengahnya seperti itu. Wa ba'dhum ila hulqumihi, sampai juga sampai leher. Sudah nggak bisa seperti itu. Wa ba'dhum yughriqu fil irqi fayanfadhul irq ilal ardi miqdaru 70 dhira'an. Masya Allah. Maka di hari itulah la yujad zillun, pada saat itu tidak akan ditemukan naungan illa zillul arsh, wa yakunu dzalika fi tahti dhillil arsh, tidaklah kemudian pada saat itu kecuali yang bisa menaungi adalah naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkan naungan tersebut? Nih, akan disini kan sab'at tawaf. Ada 7 macam yang nanti di padang mahsyar yang dalam kondisi begitu hiruk pikuknya,
Begitu dahsyatnya, luar biasa keadaan di padang mahsyar. Tapi Allah akan memberikan naungan kepada 7 golongan. Yang pertama, al-hukam al-adilun. Yang pertama itu adalah hakim yang adil. Berat ini, berat kan? Ini kalau hakim yang adil itu akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar. Kebanyakan yang adil apa yang gak adil ini? Kebanyakan yang adil dah, gitu kan? Nah. Kemudian yang kedua adalah watsaniyah alladzina ya'budunallaha fi syababihim. Mereka itu yang nanti kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Ketika di padang mahsyar itu adalah orang-orang yang beribadah sejak mudanya. Ya kan? Nanti yang tua dapat juga ini. Baru yang kedua tuh dari muda dia udah ibadah. Ya Allah. Beruntung ini kita, ya kan? Dari muda. Kemudian yang ketiga, alladzina yulazimunal masajid. Yang keempat itu nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya, yaitu orang yang melazimkan apa nih? Alladzina yulazimunal masajid, orang yang melazimkan ke masjid. Nih, begitu orang tua, dapat gak ini kelihatan orang tua nih? Tadi dari muda dia udah ibadah, nggak ke masjid malu, tapi apa? Nggak meninggalkan sholatnya, ya kan gitu. Nah, entar baru apa? Ketika dia sudah tua, baru rajin ke masjid, dapat tuh naungan. Maka itu sayang banget kalau udah tua masih nggak mau. Udah pensiun nggak mau ke, udah bau tanah nggak mau ke, ya Allah. Ya. Ini bukan kata saya nih, yang kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayatnya mengatakan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada naungan di padang mahsyar yang begitu dahsyatnya, orang yang gemar yulazimuna, mereka melazimkan untuk datang ke masjid. Kalimatnya enggak untuk sholat berjamaah, enggak kalimatnya di sini. Tapi yulazim, yang namanya panggilan pasti 5 waktu, ya kan? Itu berarti dia mendawamkan. Atau misalkan, oh dia kan sibuk, ya kan kerja siang, ya minimal maghrib. Oh maghrib itu masih di perjalanan, ya kan gitu. Ya isya, oh isya kan dia capek. Ngantuk. Ya. Ya Allah, ya subuh lah, ya kan gitu. Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ini kehidupan kita, Pak. Jadi alladzina yalzimuna al-masajid, orang-orang yang melazimkan akan masjid. Oh iya, 5 waktu dia orang sibuk dan nggak apa-apa. Tapi ketika ada acara apa-apa, ya mbok dia apa? Melazimkan juga peduli, itu masuk yulazim. Kan ada syiar masjid apapun itu, ikut dia andil. Karena apa? Berarti dia melazimkan kepada masjid. Jangan nggak peduli. Apalagi ada juga di masjid sebelah sono tuh, ya kan, kalau ada pembangunan dia jalannya muter. Paham Pak? Ya kan? Nah, lagi ada pembangunan dia jalannya muter Pak. Rumahnya satu kompleks itu, satu kampung, ya kan? Lagi dibangun tuh masjid, kan perlu dana tuh, ya kan? Dia mau lewat situ, panitia banyak situ orang kenal, ya kan? Akhirnya apa? Dia muter jalannya. Takut diminta. Ada yang kayak gitu, ya, ada. Kalau di sini mah enggak.
Iya. Jangan nggak beda. Ya kan, alhamdulillah. Jamaah banyak, ya kan kita di sini. Masjid alhamdulillah. Masya Allah, yang ngaji begitu terus berkembang ini, insya Allah. Ini termasuk nanti kita orang-orang yang yulazimun al masajid adalah yang nanti kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Warabi', dan yang keempat, al mutahabbuna fillah. Mereka itu cinta karena Allah. Banyak orang itu cintanya karena ada udang di balik bakwan. Gurih kalau di balik bakwan. Dia saling mencinta. Al-mutahabbun, mereka saling mencinta, memang mencintanya karena Allah. Ya kan? Bukan karena harta, bukan karena benda, bukan karena gincu, bukan karena dasi. Bukan Roma Irama itu, ya kan? Ya kan? Kalau Roma Irama nyanyi mah nggak apa-apa, ya kan? Suka dia. Nah ini al-mutahabbuna fillah. Wal khamisah, dan yang kelima, alladzina yu'adduna sadaqatihim ay huquqillahi ta'ala. Yang kelima adalah yang mereka itu menunaikan akan sedekahnya atau yang disebut dengan hak-haknya Allah. Jadi dia mengeluarkan zakat, dia bersedekah. Ini nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala macam. Jadi ada dia mendapatkan hasil, dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan waris, dia mendapatkan pekerjaan keuntungan. Tapi apa? Dia nggak bakhil, dia keluarkan dulu tuh zakatnya. Itu kan hak orang lain yang Allah atur. Kan punya orang lain itu ada haknya. Keluarkan, berikan. Ada sedekah yang sunnah. Oh dia dapat rezeki meskipun gak ini, oh dia sedekah dia. Begitu saya selalu sampaikan di sini. Saya bilang nggak ada itu, jarang itu masjid-masjid yang seperti Masjid Quba di sini. Ya kan? Setiap habis sholat maghrib sama subuh, itu sebenarnya bukan untuk masjid itu. Untuk siapa? Untuk siapa, Pak? Hati-hati nih, ya kan? Untuk kita, Pak, ya kan? Panitia mah cuma istilahnya, pengurus mah cuma apa, dititipin doang. Coba ya untuk merbot, ya merbot masa yang nggak dibagi, ya kan gitu. Nah artinya ini semuanya adalah hak-hak Allah akan kita jalankan. Kemudian yang keenam, alladzina tad'uhum imra'atan jamilatan wa yakhafuna Allah ta'ala wa la ya'lamuna ma'ha fi'luz zina. Yang keenam, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, yakhafun Allah, mereka itu yang mereka tad'un, diajak oleh seorang wanita. Ya. Diajak oleh seorang wanita jamilah, cantik lagi. Ya. Diajak, tahu diajak? Diajak tahu gak, Pak? Diajak tahu gak? Nggak pernah ya. Saya ingat. Nah, diajak sama wanita cakep lagi. Ya Allah ya Rabbi. Kemudian apa? Wa yakhafun Allah. Dia takut kepada Allah. Sehingga apa? Wa la ya'maluna ma'aha fi'laz zina. Sehingga dia tidak melakukan bersama wanita yang cantik tadi untuk berbuat zina. Memang kalau laki-laki itu kadang-kadang lemahnya di wanita, Pak. Ya kan gitu. Iya, siapapun. Orang tua juga begitu. Coba tanya dah. Yang nomor seorang tua. Masih kenal gak? Ustaz? Sama yang cantik, sama yang peot. Ya kan gitu. Pasti kenal, Pak, masih. Suruh milih yang tua sama yang muda, pengen yang mana berarti? Sedang-sedang saja. Nah, ya kan? Lah iya.
Diajak nih kita sama wanita udah cantik, ya Allah, rambut panjang terurai, hidungnya juga mancung, bibirnya merah, bodinya auduhai, kulit putih, Masya Allah. Ya kan, Pak Haji mau kemana? Mau ke masjid, mampir Pak Haji. Kira-kira gimana tuh? Ya Allah ya Rabbi, Masya Allah. Ya Allah ya Rabbi. Nah, ini orang yang tidak bisa melakukan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh, as-sabi', alladzina yakhufuna Allah wa yabquna wa tuftiru ad-dumu' min uyunihim fis subhi wal masa wa sa'iril khalaq yabquna fil 'ashri fi harri syams miqdar alf sanah. Nah, sini adalah yang ketujuh, yang terakhir adalah mereka itu yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mereka takut kepada Allah. Kemudian dia menangis, wa tuftiru ad-dumu', kemudian meneteskan air mata. Artinya apa? Dia berbuat kesalahan, dia berbuat dosa, dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka sambil meneteskan air mata. Ai uyunahum fis subhi wal masa, di setiap pagi dan juga sore hari. Artinya apa? Mereka sadar. Maka itu tidak ada kebaikan-kebaikan, tidak ada pengakuan akan kesalahan dosa kecuali dia mengakuinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini 7 yang akan nanti mendapatkan naungan di yaumul qiyamah, di padang mahsyar, ketika hiruk pikuknya keadaan pada saat itu yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita berada di antara 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mungkin ada waktu, dipersilahkan pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau tanya, cuma ini agak berbeda. Misalnya kalau dalam hukum Islam itu kan ada Al-Quran, ada hadis, ada ijtima, qiyas dan lain-lain. Nah, saya baca dalam surat Al-Hujurat itu bahwa ketika ada suatu permasalahan, maka kita tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya katanya harus lihat dulu apakah di Al-Qurannya ada, kalau nggak ada di hadis ada apa nggak ada, kata begitu. Kemudian kalau saya hubungkan lagi, misalnya di surat Al-Maidah ayat 4445, di situ dikatakan mengenai hukum qisas, bahwa kalau orang membunuh itu harus dibunuh, atau orang melakukan sesuatu harus mendapat padanan yang sama. Nah, sekarang berhubungan dengan di pemerintahan gitu Pak Ustadz. Bagaimana kalau misalnya dalam satu permasalahan itu kalau misalnya tadi dijelaskan itu, kalau misalnya orang membunuh kemudian dibunuh kan dosanya hilang Pak Ustadz ya. Nah, kalau misalnya kalau dalam pemerintah itu kan misalnya taruh orang membunuh tapi dia tidak di kisos gitu ya, tidak dibunuh lagi. Apakah dosanya itu hilang? Yang pertama. Kemudian apakah dia tetap berbuat dosa atau jadi orang yang zalim karena dia tidak dapat hukuman yang sepadan karena melanggar ketetapan daripada Allah itu? Kira-kira seperti itu Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Adalah ingin mengembalikan bahwa yang pertama, permasalahan apabila kita mempunyai permasalahan di dunia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, kan gitu ya. Nah, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu memang tertera di dalam Al-Quran, farudduhu ilallahi wa rasulih. Maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, itu Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Nah, kemudian apabila memang terjadi sesuatu yang kita tidak temukan
maka itu boleh dikatakan ada ijma daripada ulama. Kita pendapat daripada ulama. Atau memang pendapat ulama itu pun disepakati mereka itu ada yang disebut dengan kias akan disepadani. Oke, itu hukum yang pertama tadi. Memang harus dikembalikan kepada Allah. Nah, ini yang kedua, memang agak berat kita mengatakannya. Ini kita hidup bernegara. Maka ketika kita hidup bernegara, maka kita harus dan wajib yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ati Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amr." Taatlah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian juga ulil amr. Itu pemerintahan. Kita berada di satu pemerintahan yang sudah merdeka. Yang sudah merdeka, dan kita akui bahwasanya merdeka bangsa kita ini, kemudian dia berdiri satu negara dan satu bangsa mempunyai undang-undang dasar. Yang kita gunakan undang-undang ini adalah undang-undang buatan manusia. Kan gitu. Dan itu kita harus akui. Hukumnya itu berarti bukan menggunakan hukum Al-Quran dan juga bukan hukum As-Sunnah, bukan kita gunakan. Itu hanya sebagai pedoman hidup kita sebagai orang Islam. Jikalau kita ingin menggunakan hukum Al-Quran, hukum Allah, maka kita berperang kepada bangsa yang sudah merdeka dan mempunyai satu undang-undang. Paham sampai sini? Ya kan? Saya nggak perlu jelaskan masalah hukum qisas. Saya nggak perlu jelaskan masalah hukum khamar. Saya nggak perlu jelaskan masalah hukum zina. Ini ada sudah diatur oleh undang-undang yang berdiri di negara yang sah, yaitu Republik Indonesia. Ya, kalau memang mereka menggunakan undang-undang Al-Quran, maka wajib dia melakukan hukum Al-Quran. Apabila dia membunuh, maka harus dibunuh. Ya kan? Apabila dia mencuri sesuai daripada nisab, maka dipotong dia. Apabila dia jatuh hukumnya pancung, maka dipancunglah dia. Ketika dia itu semuanya enggak dilaksanakan, maka dia akan berdosa. Siapa yang berdosa? Bukan hanya yang melakukan, tetapi juga yang membuat aturan, yaitu pemerintahan yang mengatakan dia menggunakan hukum Islam. Oke? Saya rasa ini dulu yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah jaga iman dan Islam kita, Allah istiqomahkan kita selalu dalam mulazamah dengan masjid. Ala hadin niyah, al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waffana ya karim ya arhamar rahimin, arhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna rizqan halalan katsiran tayyiban mubarakah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihim tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha assalam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.